Yeah, so I think again di awal saya tadi sempat cerita sebelum Julie join bahwa the main objective of kita ngobrol sore hari ini di Mhm. Jakarta dan siang hari ini di sana adalah saya berharap di yang teman-teman di Jakarta di Indonesia itu benar-benar bisa belajar. Tadi ada kata menurut Julie di sana a little bit terlambat. Kami Mhm. jujur di Indonesia dan saya pribadi sebagai seorang dokter memang merasa memandang pemerintah ini perlu untuk antisipasi itu karena dari data beberapa statistik apa yang Mhm. terjadi di Indonesia sekarang itu katanya mirip kayak Itali 20-23 hari yang lalu. Nah, tentu Mhm. kita nggak kepengen situ kan. I mean, kalau satu negara sudah dalam tanda petik terlambat dan merasakan dampaknya, ya sebisa mungkin negara yang lain yang masih sempat punya waktu belajar tentu pengen belajar kan. Iya benar. Soalnya kita pada saat awal-awal sebelum Milan outbreak, teman-teman saya punya banyak teman-teman Cina di sini, mereka yang mereka juga udah mulai nasihatin kita untuk tolong pakai masker, jangan Hmm, terlalu dekat sama orang, kalau nggak perlu jangan nge-gym atau jangan ke restoran. Cuman mungkin pada saat itu kita juga mikir mungkin ini pengaruh sosial media yang berlebihan, ya kan? Tapi hmm, ternyata terbukti bahwa kalau coronavirus itu dampaknya sangat besar karena menyebarnya sangat amat cepat dan bisa overwhelm satu negara punya healthcare system. Jadi kalau menurut saya ya benar belajarlah dari kita yang sedikit terlambat. Jadi mungkin di Indonesia kalau bisa praktis social distancing dan mulai independent lockdown. Maksudnya ya kalau nggak perlu-perlu banget saat ini nggak usah keluar lah ya. Karena mungkin kita kalau pengen keluar kita juga harus mikirin yang di rumah, mungkin yang masih muda akan survive dan mungkin dampaknya nggak terlalu besar, tapi buat kakek, nenek atau bapak ibu mungkin kan dampaknya lebih 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 bisa fatal gitu. that's true, that's true. Yeah, so I think that's the message yang mungkin kita semua apa namanya di teman-teman yang di Indonesia mungkin perlu belajar lah dari sana. Jadi the importance of social distancing, jaga diri di rumah. Kalau di Indonesia sekarang lagi ngetren hashtag di rumah aja. Oh iya, di sini hashtag Andra Tutobene, maksudnya it will be okay. Karena orang di sini Hmm. emang positif, saya akuin. Setiap jam 5 sore ada orang buka lagu-lagu Itali, lagu kebangsaannya mereka, Mhm. kencang-kencang supaya kita semua keluar dari jendela dan supaya semangat ya, tetap positif dan Mhm. nggak mulai negative thinking. Dan mungkin juga perlu juga menurut saya kita baca news tapi jangan jangan terlalu menyebarkan negatif apa berita-berita yang hoax dan tidak benar gitu. Soalnya pada saat ini banyak juga orang yang sedikit paranoid gitu. Nah, tadi ngomong paranoid di sana waktu ada pengumuman lockdown atau sebelum lockdown, masyarakatnya panik nggak? Ada panic buying nggak? Setahu saya di Milan ada sebelum Hmm. lockdown mereka udah mulai panik buying tapi pas udah tapi di region saya sama sekali nggak ada karena supermarket setiap hari di stok fully stock kita nggak ada kayak Hmm. oh mau beli sesuatu tidak ada gitu kan Hmm. jadi dan kita juga mungkin menggunakan kayak oh kita harus keluar juga beli makanan kita juga nggak bisa di rumah terus ya kan mungkin kita seneng 1 jam bisa keluar dari beberapa hari itu jadi nggak ada panik buying di sini so Oke. far kita mau beli apa aja ada cuman kemarin bawang nggak ada tapi di pasar ada. Oke, so it's Tuh. pretty much good ya. Tadi Ya. kamu bilang udah day ke-11, kira-kira diterapkannya sampai kapan, Jul, ininya Kita lockdown di sana? diterapkan sampai awal April tanggal 3. Tapi kita semua sih udah sadar mungkin akan diperpanjang. Ya Hmm, moga-mogahan enggak. Karena pada bilang despite the number is high, ini bukan peaknya gitu loh. Karena I mungkin masih see. akan banyak yang masih bakal peaknya masih sekitar beberapa minggu lagi. Dan kita berharap ya semoga cepat selesai gitu. Yeah. So let's talk about the number a bit ya. Kamu tadi saya berterima kasih Julie udah share sempat ke saya juga dan kebetulan saya cek ada satu data dari I think dari your government. Although saya nggak bisa baca bahasanya tapi
kamu mention di Tuscany, which is in your region, ada 1.000 lebih ya tadi ya? Ya, 1.330. 1.330 kasus ya? Ya. While di kota kamu atau di daerah kamu di Florence? Saya belum cek, karena cuma cek regionnya, mungkin sekitar 200-an.